baju kebesaran yang dikenakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Jamaah semua sudah biasa mendengar dibacakan manaqib daripada Syekh Samad. Insya Allah itu ikuti. Ini kita mengadakan haul bukan untuk kura-kura, bukan seremonial, tapi tujuan orang melaksanakan haul bagaimana kita umat Islam bisa mengikuti setelah mendengar biografi dari seorang aulia Allah, kita bisa mengikuti mereka. Kita sudah tidak lihat Rasulullah untuk kita ikuti, tapi Rasulullah menjamin al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris daripada Nabi. Ulama kita sudah tidak lihat, tapi dengan kita mendengar dibacakan manaqib atau biografi, insya Allah kita bisa mengikuti. Ini tujuannya, bukan hura-hura, bukan makan. Bahkan ada yang bilang, wah, ada apa lagi itu? Tidak ada hubungan orang hidup dan orang mati. Kata siapa? Kalau tidak ada hubungan orang hidup dan orang mati tidak perlu disolati. Isi daripada sholat jenazah doa. Nabi suruh kepada kita, lakinu mautakum, bimbing orang yang akan mati di antara kamu. Orang beralasan orang mati nggak dengar apa-apa, tidur saja dia tak dengar apa-apa, apalagi sudah mati. Woi Tuhan, Nabi katakan orang yang sudah dikuburkan 40 langkah, orang yang dari perkuburan terompah mereka, sendal mereka masih terdengar oleh orang mati. Kalau kita tidak tidur, tidak mati, baring saja, 40 langkah sendal di sana dengar tidak? Nabi yang sampaikan, kalau kamu masuk kubur beri salam kepada ahli diyar. Kalau mereka tidak dengar, buat apa? Nah ini kita peringati, ini ingin menumbuhkan rasa cinta untuk kita menjadikan mereka sebagai ikutan kita, insya Allah. Dan itu para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang dalam hidup hanya berserah diri kepada Allah. Kita selalu minta di dalam sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu kami mohon pertolongan. Itu adalah merupakan penyerahan diri kita, bahwa kita ini semua ini Allah yang gerakkan kita. Mari kita ikuti mereka, karena mereka itu hubungan mereka dengan Rasulullah itu luar biasa. Hubungan dengan Rasulullah, kita mau kemana? Mau masuk ke pintu Allah, Fatul buyuta min abwabiha. Masuk melalui Rasulullah, sedangkan kita tidak tahu man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah inilah kita ikuti mereka. Mereka berjuang, hati mereka dengan Rasulullah tidak terputus, selalu ada di dalam. Kalau itu sudah tumbuh, insya Allah. Makanya kita disuruh baca-baca maulid Nabi. Tadi dibacakan, ya, pribadi Rasulullah, lahul qulubus sahal واللفظ المختوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين إجابة مؤجلة. Itu Rasulullah, itu hatinya, hati yang penuh dengan segala kehalusan, yang dihiasi dengan akhlak yang baik. Begitulah orang-orang pilihan Allah. Rasulullah idza da'al miskin ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila dia diundang orang miskin, dia cepat, dia memenuhi panggilan Allah.
Kalau kita masih lihat ya, paling sotonya tidak berbobot, orang miskin. Rasulullah itu bahkan beliau mendoakan supaya beliau dimatikan dengan orang-orang miskin. Jamaah sekalian, tidak seperti itu. Makanya diadakan haulan seperti ini, biar kita mendapat bimbingan bagaimana kita ingin mengikuti para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dibacakan pada manakib-manakib yang sudah dialih bahasakan. Jamaah rahimakumullah, mari kita ikuti apa yang beliau sampaikan untuk kita amalkan. Jika kita segera mendapat pertolongan Allah melalui dengan beliau, ya, tawassul dengan beliau, mengadakan hubungan dengan beliau dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu saja, insya Allah gampang kita amalkan. Supaya kita ada apa-apa, kalau kita amalkan ini, insya Allah mudah kita berhubungan dengan sesama dan kita akan dimudahkan mendapatkan pertolongan Allah. Saya berapa tahun yang lalu, saya diundang ke Palembang. Ada seorang pengusaha kapal namanya Atai, orang Chinese. Waktu itu mereka dengar dari pengusaha kapal ponton. Ada kapal yang kandas di Kalsel. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah melalui sesama keluar. Maka saya diundang ke Palembang. Itu kapalnya sudah hampir 3 bulan kandas di muara Sungai Musi. Dan menurut orang-orang sana, tempat itu memang angker. Sudah macam-macam upaya mereka lakukan. Udah sembelihan, ditarik kapal-kapal besar, tidak mau keluar. Saya ke sana, saya berhadapan dengan si Atai, orang Chinese. Saya bilang, you beda agama dengan saya. Cuman kali ini saya minta you percaya bahwa yang saya akan jadikan penghubung dengan Allah seorang aulia besar, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman atau Syekh Saman. Yakin ya? Dia bilang, iya Tuhan, iya Tuhan. Maka saya diantar 2 jam kira-kira kami dari Palembang sampai ada itu kayak pelabuhan ikan. Dari situ kami naik speed itu 1 jam lebih sampai di lokasi kapal itu. Karang tidak bisa keluar. Itu dia muat batu dan pasir itu untuk jalan Trans Sumatera, pembuatan jalan. Udah tumbuh rumput di situ itu. Di kapal itu pasir dan batu-batu. Saya sampaikan kepada kapten kapal yang ada. Saya bilang, Mas, kalau saya kasih kode tarik. Semua yakin ya, insya Allah melalui sesaman Allah akan ijabah doa kita dan kapal ini bisa keluar. Saya baca. Ya Saman, ya Saman, ya Saman. Blitz, keluar kapalnya. Kalau tidak percaya, ada pengusaha kapal di sambutan sana. Dia tahu apa yang kita lakukan terhadap waliullah. Nah ini kita amalkan insya Allah. Apabila kita butuh pertolongan Allah, memanggil beliau. Kalau kita mengamalkan, habis subuh baca Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata Sayyidina Muhammad. 4 kali. Pada akhirnya kita baca
bihaqi Sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Insyaallah kalau kita amalkan ini saran beliau, ini resep beliau. Kalau kita amalkan ini, insyaallah, dan kita percaya akan kewaliannya, jika kita membutuhkan sesuatu, kita hanya memanggil namanya, insyaallah Allah akan bantu kita. Amin. Banyak insyaallah nanti besok dengar beliau akan kupas secara detail bagaimana mengenai pribadi Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Ya. Ini kita tak usah lama-lama, ya. Insyaallah biar besok kita segar menghadapi haul. Tapi kehadiran kita di sini insyaallah disaksikan oleh Rasulullah, Syekh Salman Al-Madani, dan para aulia-aulia Allah berkumpul kita. Mereka insya Allah akan mendoakan supaya apa yang kita ajarkan diijabah oleh Allah Subhanahu. Yang terakhir, kita sudah masuk malam ini tanggal 5 Dzulhijjah. Mari jamaah sekalian, siapa yang Allah beri kemampuan, man kana lahu sa'atan bi an yudhi. Siapa yang diberi Allah kemampuan untuk berkorban, dia mampu falam yudhi, tetapi dia tidak melaksanakannya, maka kata Rasulullah fala yuqarribanna musalla, maka dipersilakan jangan mendekati tempat sholat kami. Sangat-sangat tidak bagus. Namun kita itu orang rajin ke masjid, kita punya, tapi kita enggan untuk berkorban. Kita lihat bagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim. Itu korban itu asal katanya karuba. Karuba itu dekat, model kalimat past tense. Ya, kalau dalam bahasa Inggris. Orang yang berkorban, insya Allah orang yang dekat dengan Allah. Kita dalam kondisi jamaah sekalian yang sampai saat ini Kaltim bertambah dan bertambah orang yang terpapar dengan COVID-19, yang mengakibatkan Allah akan turunkan bencana kalau manusia sudah enggan untuk bersedekah. Nabi sampaikan as-sadaqatu tutfi'ul khati'at kama tutfi'ul ma'un. Sedekah akan melenyapkan kejelekan ibarat air memadamkan api. Ini dalam momen sekarang di mana banyak tumbuh orang-orang miskin baru. Mereka butuh uluran tangan kita. Di yaumun nahar, amalan yang terbaik adalah mengalirkan darah, menyembelih korban. Kalau kita mampu jamaah sekalian, mari kita berkorban. Insya Allah kita bisa memberi kepada orang-orang yang dalam kesulitan. Saya lagi sekarang ini lagi cari-cari siapa pembeli kulit sapi. Padahal kulit tidak bisa dijual karena kulit adalah bagian. Apa boleh buat? Kalau misalkan tidak ada pembeli, saya akan suruh potong-potong bagi. Karena dia bagian, tidak bisa dijadikan sebagai ongkos. Mas saya mau kalau ada pembeli, saya akan belikan beras. Kalau di daerah saya sana, begini ini itu main banting harga, bersaing harga orang-orang pembeli kulit. Ini saya masih cari-cari. Kalau saya dapat, saya jual, saya akan belikan beras. Orang-orang yang paling susah kasihan, dapat kupon daging, dapat kupon beras. Supaya mereka senang. Kadang-kala nanti ada orang susah, dia sudah bawa daging tapi sampai di rumah tidak ada beras yang beri masak untuk nasi. Kalau tidak ada ya apa boleh buat? Tidak. Saya terpanggil karena ada satu masjid saya khutbah Idul Adha tahun kemarin. Saya lihat tidak ada korbannya.
Maka saya menggalang masyarakat di situ, bikin urunan-urunan. Alhamdulillah, sudah dapat 4 kali, ada 1 mau masuk lagi. Mudah-mudahan yang lain akan termotivasi dengan. Jangan kita pasrah. Wah, nanti aja. Mumpung kesempatan. Mengukur daripada kemampuan, karena kemampuan itu relatif. Kita ukur dengan kemampuan diri kita. Yang ahli hisab, ada yang 2 bungkus sehari. Di sini ada. Sebungkus berapa? 12. Bukan 30.000. Ada yang hisab itu LA 30.000. 30.000 sebungkus. Satu hari 2 bungkus. Berarti dia korbankan 1.800.000 setiap bulan. Mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Memang saya dulu perokok. Saya kan anggota DPR dulu. Dan saya itu penulis. Saya kebetulan konseptor. Saya tidak bisa nulis kalau tidak merokok. Istri saya tidak bisa tidur di kamar karena dulu belum ada laptop, masih mesin tik. Meja kerja saya di dalam kamar. Cuma alhamdulillah mantan pacar saya itu sudah kebal ternyata. Nah, barangkali kalau 2 bungkus sehari, 1 bungkus isi 10 batang, 20. Kalau kita keluarkan 6 batang, berarti kalau 40 masih 33 batang. Insya Allah masih kuat. 6 batang itu sudah bisa nyimpan 10.000 sehari. Kalau sama saya yang urunannya 250 per bulan ditarik 10 bulan. Ukur kemampuannya. Mudah-mudahan semua di sini kita mau berfastiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan. Ini turun bala di sana sini jamaah sekalian. Kata Ebit GAD, mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan. Seterusnya saya lupa. Ini jamaah sekalian kita lupa. Kemarin waktu bulan Ramadan, saya lihat kita dalam keadaan di mana-mana orang ketakutan dengan corona, tapi ada orang tidak takut dengan Allah. Corona mereka takut, Allah tidak takut. Di mana-mana seenak-enaknya mempertontonkan yang tidak baik. Allah. Ini kita sudah dalam keadaan seperti ini. Mereka lihat di medsos, di televisi, wah, orang mati sana sini. Mereka tidak mau sadar. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasiim. Tidaklah kamu melihat bagaimana manusia diciptakan dari mani yang menjijikkan, tetapi pada akhirnya menjadi pembangkang. Nah, inilah guna majelis. Inilah guna kita membacakan bagaimana manaqib surah Allah supaya kita mau kembali ke jalan Allah. Insyaallah, mari kita kembali ke jalan Allah. Insyaallah, amin. Mari kita satukan barisan, kita rapatkan barisan untuk menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Amin. Insyaallah nanti pada tanggal 8, 9 Dzulhijjah, mari kita berpuasa yang mampu. Saya terpaksa istirahat 2 hari tidak puasa karena melakukan perjalanan ke sini. Insya Allah Allah Maha tahu. Kalau tidak bisa walaupun hanya tanggal 9, itu Yaum Arafah, hari Arafah. Kenapa tempat itu disebut Arafah? Itu adalah tempat orang menjadi haji, karena Nabi mengatakan al-hajju Arafah, haji itu Arafah. Kenapa disebut Arafah? Ketika Nabi Allah Adam alaihissalam
dekat mau dipertemukan dengan Ibunda Hawa. Beliau sudah berada di padang Arafah. Ya. Allah mengutus malaikat yang memberitahukan kepada Nabi Adam, i'tarif bi dzambik wa tub ila rabbik. I'tarif itu bentuk bil amal. Kenanglah akan dosamu dan mohon ampun kepada Tuhan kamu. Itu Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah mentauhid diri kami. Ya Allah, kami berdosa kepadamu. Ya Allah, jika Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, kami akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Maka mari jemaah sekalian yang tidak kuat, walaupun pada hari Arafah nanti hari Kamis ya, kita berpuasa habis zuhur, kita ambil waktu sebentar untuk bermuhasabah, mengenang dosa-dosa kita sambil kita mohon. Jangan lupa kita berdoa. Yang pertama, supaya Allah angkat. Mudah-mudahan umat Islam semua berdoa supaya corona Allah angkat, ya Allah. Tadi saya sudah berdoa, Allahumma ya kafiyal bala, wahai Allah yang bisa menangkal bala, ikfinal bala qabla nuzuli minas sama. Semua, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Insyaallah Allah angkat. Itu doakan Allah angkat. Yang kedua, mari kita doakan perekonomian. Dengan keadaan ini perekonomian kita jadi terpuruk, dan dampaknya bagi kita umat Islam adalah penduduk dunia yang terbesar di seluruh dunia, Muslim terbesar di seluruh dunia, dan mayoritas umat Islam hidup di bawah garis kemiskinan. Mari kita doakan supaya jangan kita doakan pemimpin celaka. Tidak bisa kita sebagai umat Islam seperti itu. Ya. Dia telah terpilih. Kalau kita tidak suka, ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk kepadanya. Karena kalau kita berdoa, kata-kata itu adalah doa. Keterpurukan akan lebih menyengsarakan masyarakat Muslim Indonesia. Doakan, insya Allah ekonomi bisa baik, lebih baik daripada sebelum kita dilanda oleh corona. Yang ketiga, doakan semoga Kutai Kartanegara aman, tentram, dan terkendali menghadapi pemilu bupati dan wakil bupati nanti. Semoga aman. Insya Allah yang jadi, insya Allah orang yang dekat dengan Allah, putra terbaik Kutai Kartanegara. Ini yang kita doakan. Corona diangkat, ekonomi membaik, dan insya Allah pilgub nanti insya Allah aman, tentram, dan terkendali. Insya Allah kondusivitas keamanan di daerah kita insya Allah baik. Sekedar ini dari kami, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah kali-kali lain, insya Allah saya masih bisa datang ke sini insya Allah. Mari kita berdoa, ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah تغسل كل حوضة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سهول صلى وسلم ربي
عدد الحمد وآله وصحبه عدادة الصبح والحمد للإله في البدء والتنادي اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يصارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. Allahumma ya Rahman ya Rahim, malam ini kami berkumpul di tempat yang mulia ini merupakan Rawdatun min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surgamu ya Allah. Jadikanlah kami semua penduduk surgamu ya Allah. Jauhkan kami ya Allah daripada berbuat kezaliman selama hidup di atas dunia ya Allah. Ya Allah, kami mohon redamu dan surgamu ya Allah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, lepaskanlah kami semua dan keluarga kami dari api neraka-Mu ya Allah. Tunjukilah kami ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai, waladh dhalin, bukan jalan yang Engkau sesat ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk memohon ampun kepadamu di hari-hari yang mulia, al-layalin asr ya Allah, fi syahr dzulhijjah ya Allah. Berikanlah kesempatan kami untuk bermunajat memohon ampun kepada kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Ya Allah, ya Rahman, mungkin pemimpin-pemimpin kami ya Allah telah salah melangkah ya Allah. Tunjukilah mereka ke jalan-Mu ya Allah. Bimbinglah kami bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat, menjadi negara yang baik, negara yang amal tenteram penuh dengan keampunan-Mu. Baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Maha Pengampun. Ampunilah kami. Hanya kepadamu kami memohon ampun dan memohon pertolongan ya Allah. Bantulah kami, kuatkanlah kami di dalam iman kami. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang selalu dekat denganmu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa ahtim bis salihati a'malina wa tawil umurina fi khairin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.